Ya sudah ada sehat, baru dua banyak. Ya, kita tunggu beberapa menit lagi. Semoga segera bergabung yang lagi. Di pertemuan satu untuk English for Journalism ya. Oke, mata kuliah. Itu yang sudah ada sebelum saya mengajar di sini juga yang sudah lama. Dan ini ada kaitannya dengan salah satu target pencapaian lulusan yang ingin dibentuk. Karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa banyak mahasiswa sastra Inggris nanti yang setelah lulus itu akan bekerja di media ya. Banyak teman-teman saya dulu juga yang waktu S1 sastra Inggris malahan kerja di media loh. Ya. Ada yang di majalah otomotif, ada yang di media online berbahasa Inggris, ya, bisnis, media bisnis berbahasa Inggris. Karena apa? Karena di media pun banyak orang yang membutuhkan personil yang bisa berbahasa Inggris. Terutama kalau berita-beritanya bersifat internasional. Tentunya dengan tujuan tersebut bisa dicapai ketika perusahaan media itu merekrut orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Kayak di sini jurnalis ataupun editor yang jago bahasa Inggris. Banyak lulusan sastra Inggris juga yang kerja di media. Itu kan salah satu yang ada di brosur kita ya, brosur sastra Inggris itu ya target salah satu profesi yang dituju adalah kerja di perusahaan media. Jadi tidak ada salahnya kita membahas English for Journalism ya. Ini kaitannya dengan konvergensi media. Sebetulnya kalau di matkul komunikasinya itu konvergensi media ya. Tapi ini kita juga sebagai mata kuliah tambahan di sastra Inggris. Ya. Dan ini juga sebetulnya skripsi pun bisa saja nanti membahas artikel-artikel berita ya, tapi dengan menggunakan pisau linguistik misalnya, membahas artikel beritanya. Kemarin juga ada kan seperti saya saksikan seminarnya itu Anissa ya. Nah, Anissa itu cara menampilkan presentasinya di seminar ya. Proposal itu memang mengenai berita apa ya, apalagi mengenai kaitannya dengan lingkungan ya, kalau nggak salah lupa lagi apa. Cuman dia pakai linguistik ya, cara mengenai. Semuanya luas sekali gitu, kita bisa bahas apapun ya. Misalnya kalau kita menggunakan beberapa teori termasuk berita-berita. Ini hanya membuka cakrawala saja bagaimana kita membahas media massa ya dalam konteks sosial, politik, komersil, kemudian juga dalam konteks profesionalismenya ya, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung bahas saja ke apa saja yang akan kita pelajari untuk pertemuan kedepannya. Di sini sudah banyak. Fauzi baru masuk juga, ya belum mencapai 50%. Nggak apa-apa. Kemudian yang saya Pak ingin tanyakan mengenai beberapa mahasiswa ya. Mungkin dijadwalnya jam 1 siang hari Jumat gitu kan. Hanya saya khawatir reg B tidak bisa ya. Itu. Dan untuk membagi reg A dan reg B itu saya agak keberatan karena lumayan banyak ya schedule-nya 8 kelas. Saya hanya 8 kelas semester ini. Kalau dibagi-bagi lagi AB itu bisa jadi 10 kelas. Bahkan yang kelas speaking for academic saya tetap bagi 2 karena apa? Mata kuliah praktek ya. Kalau ini kan mata kuliah teori nih. Saya kira digabung pun nggak masalah ya AB itu karena teori kalau bukan mata kuliah praktek. Kalau speaking mungkin saya akan usahakan dibagi 2 AB. Ya untuk speaking for academic purpose semester 3 saya bagi 2 sehingga saya total
ngajar 9 kelas tuh, lumayan ya, 9 kelas. Akhirnya saya mengurangi satu ya, supaya tidak jadi 10 kelas semester ini. Ya saya gabung terpaksa nih, ya mohon maaf untuk angkatan 2019 mata kuliah ini karena mata kuliah teori, untuk sedikit meringankan kelas saya yang begitu padat, jadi akhirnya saya putuskan untuk gabung. Kemungkinan Rekbe tidak akan bisa kalau dipaksa untuk masuk hari Jumat jam 1. Itu mungkin keputusan saya untuk menggabungkannya. Pokoknya ya, korbankanlah satu kelas untuk digabung. Sisanya tidak ada yang digabung ya. Dari 9 kelas itu saya bisa ambil. Cuma ini saja yang digabung, kelas ini saja. Terpaksa gitu juga ya. Karena terlalu padat gitu kalau cuma mata kuliah teori itu, ya udahlah kita gabung saja ya. Kalau ini yang speaking saya pisah, kenapa? Karena praktek. Ya. Kalau ini English for Journalism, sekedar teori aja mengupas wawasan Anda mengenai media. Ya, tadi saya bilang bagi yang baru masuk bahwa tidak menutup kemungkinan Anda semua ini bekerja di dunia media. Teman-teman saya dulu lulusan Sasing juga banyak yang di media. Ada yang di Metro TV, dulu ada yang di media otomotif, terus ada yang di suatu situs online berita bahasa Inggris ya. Ada banyak. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk semester 7 ya, buat SKS-nya tidak. Nanti jadi ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan di masing-masing pertemuan untuk mengisi sisa waktu. Oke. Well, let's start the lesson for now. Okay, let's see about the lesson plan for today. And the first meeting, we'll be learning about the relation between mass media and society. Okay. How can it relates with the horizon of knowledge from people who become the audience of mass media, and it will be affected by certain information. Second one is the development of industry. So we'll see mass media from the economic side, commercial things, that they're trying to gain profit by informing people through different kinds of media. And then how can we understand the influence, the political influence from the mass media, and the government has taken part of it. How can they just set an agenda to support the positive perceptions toward the government and many other purposes, including political campaign? And then how can we understand about the organization and also professionalism in the media? Yeah, it will relate to different job descriptions that become the famous or the most common occupation when you come up with the idea working at the media industry, including becoming a reporter or journalist, editor, photographer, broadcast, and many others. And then we'll see for the fifth meeting here, there is inequivalence, yeah, or inequality among people who become represented in the media. Some of the minority of race might be really jealous because they are not represented really well in that series of entertainment or in representation of news. Yeah, they are not really concerned much by the media, including the difference of gender, yeah, between male and female. Okay. Up to this, we'll have the last meeting for discussion if there is a time for us. Okay, so it's all about the review from the beginning until the fifth meeting. Okay, what about the source of references that we have? Media Society by Cruto David and William Holness, yeah, London Thousand Oaks, and also from the New York publication, we have Global Dreams and the New World Order. And of course, your presence would be considered 10%, and then your assignment would be 20%, and midterm test 30%, and final test 40%. So you have to do optimally for the midterm and especially the final examination, because you'll earn
much score for that. Yeah. Okay. What about a lesson for now? I'm gonna share you all. Media and the social world, the importance of media for society. Okay. Realize that every day we click on something, finding out information from different kinds of broadcasts of news. Right now, it is dominated by internet. Yeah, conventional media like printed newspaper or magazine are no longer popular because it has been replaced by the YouTube channels of those news media, or it has been replaced also by an official website from those media that are becoming digital. And how can we see this one as the central focus for society? We are the audience and we are the society that view the news from different kinds of media. And then what about this diagram? It is taken and adapted from Jim Spring's 7 Days of Play. We'll see the percentage of people spending from this diagram. Yeah, the dominant one is from the blue area here. There are some other activities, especially when you do some busy time doing your job, or you do your task as the college students, and many other busy activities outside the leisure time, yeah, when you enjoy yourself. And then we'll see that the red area is time for shopping. Yeah. When we think according to a stereotype, we'll see that women will choose this one. Yeah, shopping, like buying some merchandise, accessories, and then buying some cosmetics, skincare, or shopping outfit products. Yeah, more frequently than males. But then males also do some shopping, but it is less frequently, and most of them will buy something like expensive thing. Yeah, less frequent but more expensive. Yeah, usually. Okay, it can be related to automotive, it can be related to several outfit that makes someone look outstanding, and then it can be related to buying cigarettes. Okay, or something else. And then what about the green area? Yeah, this is the me time. Do it yourself. While you need to spend your time alone without being interrupted by anybody else. Yeah. Okay, you'll see this is the third area, and fourth is the area for practicing sport. Yeah, the violet color here. Okay, I wonder when some people say that spending your time doing sport is really annoying because you don't like being sweating. Yeah. Okay, I asked some of the students from another class that 60% of them don't really like practicing sports, while it is really important, yeah, for maintaining your health or avoiding yourself from certain illness. And then fifth is socializing. Okay, besides spending your time alone, you still need the interaction with people. Okay, to avoid being stressed, and you have to share your mind with people, and sometimes you earn the solution from people. Okay, this is what important from being sociable with others. And then the last one is spending your time reading news article, yeah, or viewing some entertaining video, and then reading up some academic learning, yeah, from several references. And also you can listen to the radio. If you still use a radio, you might earn something like listening to music, or you find a broadcast of a podcast. Yeah, not only from radio, but it can be also earned from the internet, like some channels on the internet. Ya, oke. Ini adalah diagram yang bisa Anda temukan ketika Anda melihat presentasi orang dalam menghabiskan waktu santai, waktu luangnya, yang menurut adaptasi Jim Spring 7 Days of Play itu yang paling banyak adalah menghabiskan waktu untuk media, ya. Yang bisa dibayangkan Anda tiap hari update
berita-berita di sosmed, bahkan di berita-berita yang sudah Anda langgan ya, subscribe untuk tahu berita terkini di dunia politik, hiburan, bisnis, dan macam-macam ya. Mungkin Anda juga mengalami itu sendiri. Next, the rise of mass media. Derived from the Latin word medius, which means middle. It's the social construction of reality. Okay, when you see that there are two people who have some conflicts, there would be some mediator. This mediator has the role to make some peaceful agreement among those people who have experienced conflict. Okay, it is the same when we just compare this analogy to the medias in the meaning of media. Yeah, there is the tools for delivering information for the viewers or audience by having some electronic device, by having some printed paper, and it will also make people aware of something. Yeah. So why we call this as the construction of reality? Because all of the news are taken from the real life, and then it is summarized into a certain news package, yeah, for people to be viewed. And then involving newspaper or other printed media, radio, TV, and internet. Ya. Oke, di sini ada beberapa hal yang dijelaskan, ya, diantaranya kebangkitan media. Sebagai apa perantara? Perantara, middle, medius. Ya, jadi akan menyampaikan informasi dari berbagai teknologi yang ada, ya, diawali dengan bentuk yang di print, ya, kemudian juga masuk ke dunia elektronik yang konvensional sebelumnya. Di sini ada gambar orang nonton televisi selonjoran. Nah, inilah pemandangan masa saya kecil ya. Saya di masa peralihan, bahwa masa kecil saya tahun 90-an, 90s, awal 2000 juga masih kayak gini pemandangannya. Orang-orang duduk di depan TV bisa berjam-jam nonton TV sebelum era internet populer. Kemudian setelah ada era internet, mulai ke internet cafe atau warnet gitu ya dulunya. Zaman-zaman saya kuliah itu masih musim seperti itu. Nah, hilangnya warnet karena apa? Sudah di replace atau digantikan oleh handphone gadget Android yang bisa diakses oleh individu masing-masing dengan jaringan WiFi, sehingga sudah jarang pemandangan keluarga nonton di ruang TV, di ruang keluarga, tapi sudah masuk kamar masing-masing untuk nonton di gadgetnya masing-masing. Ini mungkin perubahan transisi yang drastis dibandingkan misalnya terakhir kali awal tahun 2000-an, jadi mana masih ada MTV, ya kan, musik TV. Sekarang masih ada MTV, tapi cuma tinggal apa? Penghargaannya saja, ya kan, wordnya saja. Channelnya sudah tidak ada. Oke, karena kurang laku ratingnya, sudah digantikan oleh channel-channel yang ada di internet. Next, media and society. Does media have too much violence? Okay, those are the questions that will be answered by yourself, actually. Yeah, by being the observer of audience. So far, what do you see about this? And then, are the news media biased? Have TV talk shows gone too far with their sensational topic? Should the content of the internet be regulated? Okay, starting from the first question, let's have some reflection of yourself so far as one of the audience. What do you think about violence that has been spread out? Ya, oke. Kekerasan yang sudah disebarkan di media yang Anda serap, ya. Kalau di televisi mungkin ada KPI, ya, KPI, Komisi Pertelevisian Indonesia. Kalau KPI Kaseto ya. Dari saya kecil dipanggil Kak sampai sekarang ya. Berarti awet muda. Ya, masih dipanggil Kak sampai Kaseto, padahal udah tua kan. Nah, kemudian ada juga apa? Kalau untuk internet ada Kominfo, ya kan? Tapi sensor kekerasan untuk televisi akan lebih mudah dikontrol, dipantau, karena channel-channelnya jelas jumlahnya, ya kan, jam-jam tayangnya juga jelas, akan mudah sekali melacaknya, ya kan. Misalnya sekarang sudah mulai kalau ada yang darah-darah itu dibuat hitam putih gitu ya. Kemudian kalau ada kekerasan yang terlampau batas, dipotong scene-nya untuk di televisi, karena televisi
halayak audiensnya umum, termasuk anak-anak kecil juga gitu kan. Bocil-bocil juga nonton misalnya bareng-bareng dengan orang tuanya. Ya, sehingga harus ketat. Dibanding dulu belum ketat sensor ya, waktu saya masih kecil atau masih remaja itu televisi masih bebas ya justru ya. Ya ada film-film horor yang berdarah-darah itu yang masih biasa, itu nggak disensor sama sekali dan yang lain-lain. Oke, sekarang sudah mulai concern dengan hal itu. Ada news media biased, ya. Artinya subjektivitas dari media itu apakah ada? Ya tentunya kalau Anda mengamati secara dalam, subjektivitas itu akan selalu muncul. Ya. Terutama kalau ini sudah kaitannya dengan politik. Beberapa channel mungkin menjelang suatu kampanye akan menginduk ke kandidat tertentu. Karena misalnya punya agenda politik. Ya, misalnya Anda pernah merasakan bahwa pada suatu periode kampanye, channel televisi tertentu mendukung kandidat A. Ya, sehingga tidak heran kalau Anda nonton itu pasti yang dibagusin kan kandidat A. Tapi setelah pindah channel yang lain, ternyata yang dibagusin B. Ya, karena ternyata memang channel tersebut itu memiliki agenda politik yang berlawanan dengan yang sebelumnya, ya, dengan channel yang sebelumnya. Kemudian untuk mengejar rating juga seringkali dipilih, ya, dipilah-pilah, misalnya hiburan yang bakal banyak ditonton orang. Ya. Kemudian have TV talk shows gone too far. Ini tentunya sering terjadi ya, bahwa di acara-acara talk show itu membongkar misalnya aib si public figure demi rating, ya. Atau pemberitaan kriminal yang begitu detail dijelaskan dengan episode yang sangat panjang ya. Episode misalnya Sambo gitu ya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang tergantikan dengan kasus KDRT. Nah, ini yang kenapa? Karena sesuatu yang sensasional, ya, bad news is good news misalnya. Orang-orang banyak yang tertarik, penasaran dengan berita yang sensasional tersebut. Ya, yang ujung-ujungnya memang akhirnya membongkar si public figure tersebut. Ya. Should the content of the internet be regulated? Nah, ini kalau di Indonesia tugas Kominfo ya. Karena sulitnya dilacak, ya kan? Situs di internet itu sangat-sangat banyak dan beragam. Kemudian tidak ada istilahnya jam tayang, ya. Setiap orang bahkan punya otonomi untuk memiliki akun sendiri di internet, untuk membuat suatu domain website, ya. Dan ini mungkin kadang-kadang tidak terlacak, walaupun misalnya kontennya membahayakan para penontonnya, gitu kan. How can mass media respond to those questions? Nah, ini selain audiens merefleksikan, bahwa media juga akan memikirkan apa sih dampak-dampaknya jika ini tidak dibatasi. Okay. Next, mass media in socialization is the process whereby we learn and internalize the values, the beliefs, and the norms of culture, and in so doing develop a sense of self. Ya. Oke, berdasarkan hal ini bahwa kita belajar dan menginternalisasikan nilai, kepercayaan, norma dari budaya untuk mengembangkan rasa tentang dirinya sebagai manusia, ya. Sense of humanism, ya. Oke, ini kalau kita melihat dari perspektif yang idealnya, bahwa media massa yang memiliki nilai adalah yang bisa menginternalisasikan kepercayaan norma budaya, gitu ya. Nah, di sini maka akan terbentuk human civilization, peradaban kemanusiaan yang baik. Itu mungkin kalau kita merumuskan suatu sosialisasi di media massa yang ideal, ya. Yang ideal, gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, mass media in social relation. Bagaimana kita melihat media ini berdasarkan relasi sosialnya. Yang pertama-tama tujuan media pastinya menyebarkan informasi, spreading information, and then it will be accepted by the people.
and then the people will learn about the world from media, yeah, after they have just acquired some knowledge from that, and then they will interact with one another, yeah, discuss about what they have just watched, what they have just listened from the news, then they will hear about the opinions from their friends and relatives that they have met in daily life. And then the last one is strengthening social relation, ya, memperkuat hubungan sosial. Nah, inilah proses bahwa media massa akan menguatkan relasi sosial, mulai dari penyebaran informasinya diterima, dipelajari, ya, kemudian dibicarakan bersama. Ketika misalnya kemarin dengar nggak berita itu, gitu ya, kemudian Anda akan membicarakannya dengan teman-teman Anda yang sama-sama menyimak berita yang sama. Akhirnya dengan sering melakukan komunikasi, ya maka akan secara tidak langsung memperkuat hubungan relasi sosial Anda, ya, menjalin keakraban antar pertemanan Anda. Nah, ini kalau di media massa dilihat dari segi hubungan sosial, ya. Next, what about if we view media based on sociology science? Yeah, C. Wright Mills, an American sociologist, 1959, sees that sociological perspective enables us to see the connection between private troubles and public issues, suggests that we can understand the condition of the individual only by situating the person in the context of society. Oke. Jadi dari kutipan hal ini bahwa kita bisa melihat media ini yang mana sih yang bisa kita pertimbangkan sebagai public issue, ya, ketimbang sebagai masalah pribadi. Apa sih yang membedakan gitu kan masalah pribadi dengan isu masyarakat? Sebetulnya dari pandangan sosiologi, ya, sesuatu bisa dianggap sebagai public issue ketika individu tersebut ditempatkan pada konteks masyarakat. Nah, maksudnya apa? Ya, jika misalnya ada seseorang di sini, misalnya Gina, ya, memiliki permasalahan di dalam keluarganya, maka kalau Gina bukan seorang public figure, itu akan menjadi private trouble, ya kan? Misalnya sekarang Rena ini seorang famous singer, gitu ya, misal, sehingga permasalahan yang dialami Rena, walaupun itu pribadi, misalnya memiliki permasalahan misalnya dengan Arli, ya, misal gitu ya. Karena Rena ini famous singer, maka orang-orang akan menjadikan permasalahan Rena ini sebagai public issue. Ya, mereka akan mencari-cari apa sih penyebab masalah Rena, ya, dengan temannya. Nah, dan mereka akan concern, bahkan misalnya ada yang mengkritik, ada yang mendukung. Ya. Lebih baik misalnya Rena misalnya mencari pasangan yang lain, ya, misal. Nah, ini contoh sederhananya. Atau ada yang mendukung supaya Rena itu misalnya berdamai lagi lah dengan pasangannya. Padahal mereka nggak kenal dengan Rena, tapi ini menjadi public issue ketika misalnya Rena itu misalnya penyanyi yang terkenal. Atau di dunia yang lebih bersifat politis, apalagi gitu ya. Misalnya kita lihat ada calon presiden yang memposting kegiatan dengan keluarganya yang terlihat harmonis. Dari pandangan orang yang tidak suka, maka mereka akan melihat si presiden ini sebagai pencitraan di mata publik, gitu ya. Ingin terlihat bagus sebagai calon presiden. Tapi bagi orang-orang yang mendukung calon presiden tersebut, akan melihat bahwa si calon presiden ini layak jadi presiden karena di keluarganya pun harmonis, ya, bisa menerapkan kerukunan di rumah tangganya. Sehingga kalau jadi presiden pun bisa misalnya menerapkan kerukunan integrasi di bangsanya, gitu ya. Oke. Nah, misalnya seperti itu ya, dikait-kaitkan. Padahal itu hal yang misalnya tadinya masalah pribadi, tapi bisa menjadi sesuatu yang public concern, ya, karena memang posisi mereka sudah ditempatkan dalam konteks masyarakat.
Relationship between institution, the media industry, and the government. Okay, the importance of social relation. First, we see the first level that will relate between media industry and the government. Yeah, the government will create regulations. For example, here in our country, ITE to limit several contents that might endanger people's mind or endanger people norms, value, and attitude in our country. Even it will also make people forget about our identity of culture. And then relationship within an institution or institutional roles and positions, it will relate to job desk of each occupation that work in media industry, such as a screenwriter and the head of the motion picture studio. Yeah. And then there will be some actors and actresses who play the role inside the scenario. It will also relate each other when there is a publication of movie release. Yeah, screenwriter will create the story and the scenario, and it will be published by the studio in a certain technique of marketing. Yeah, and then it will be casted several famous people to be acting inside the story. Yeah, we also support people enthusiasm to watch because some of the castings are really famous and hold a very great fan base. And then relationships between institutions and individuals, the use of media products by audience or readers. Okay, this is the last one. So after we consider about the occupational roles, we'll see that some individuals will have relations with institutions too, and they will become assessing, yeah, what they have just earned, and maybe being critical to give the feedbacks and comments about a certain content that has been published by the media. Okay, jadi ada 3 level hubungan di dalam dunia media, yang mulai dari hubungan pemerintah dengan media industri. Ya, ini kaitannya dengan regulasi-regulasi yang ada di negara tertentu, kemudian juga hubungannya antara peran institusi dan posisi-posisi di dalam suatu perusahaan media. Tadi kalau contoh produksi film, misalnya ada scriptwriter-nya, ada head of motion pictures, ya. Oke, masing-masing punya peran buat skenario, kemudian mempublikasikannya, ya. Kemudian ada orang-orang yang berperan di dalam filmnya. Dan yang terakhir adalah hubungan antara institusi dan individu-individu sebagai apa? Orang yang menikmati produk dari media itu, viewers or readers. Ya, oke. Next, social structure describes a recurring pattern of social behavior. Agency is intentional and undermine human action. There is a limit that we cannot just pass because it has been decided as the rules in a country. Yeah. So if you want to post something, be ready for a report from someone that dislikes the content because it is just too explicit or annoying a certain community or group. Yeah. So you have to accept it when suddenly the content that you publish has been banned. Yeah, because some people dislikes that, considering several norms or values that you find from the content. And then there is human action, and that will also create some comments both positively and negatively. Yeah, and there will be some agency that will accept those aspirations and decide whether they will continue a show or block it. Ya, oke. Jadi ya ada batasan-batasan tertentu agensi-agensi yang ada di suatu negara sehingga kita tidak sebebas-bebasnya memposting sesuatu atau membuat suatu konten ya di suatu media karena batasan-batasan tersebut. Ya, jadi ya kalau di report siap-siap saja misalnya di blog atau dihentikan penayangannya karena banyak orang-orang yang melaporkan atau membuat petisi untuk menghentikan tayangan tersebut. Ya. Next, a model of media and social work readers or views.
Okay, technology, media industry, media message product, and the social world in the middle or as the central focus. They will accept the four aspects here. Yeah, create a social world. Orang-orang sebagai pembaca atau penonton akan menerima pesan dari produksi media industri dengan teknologi yang digunakannya, ya sudah saya sebutkan berulang-ulang, yang ada yang bentuknya printed yang sudah semakin jarang, ada yang bentuknya elektronik media yang semakin berkembang, ya sehingga membentuk dunia sosial yang sudah dikonsumsi dari berita-berita yang disebarkan oleh media kepada halayaknya, ya, sehingga memiliki pengetahuan tertentu setelah menyimak pemberitaan-pemberitaan yang dikirim ke halayak tersebut. Oke, nah yang terakhir halaman di sini ya ada juga yang disebut sebagai civil rights movement. When people just dislikes or disappointed with the policy of government or the condition in the society that has been outspread in the broadcast, they will have the right to show their aspiration, to reject that idea. Yeah. Morris 1984, we can think of the social movement as a part of social work insofar as it exists independently of our four components that occupy the center position in our model. Ya, jadi ada juga yang disebut pergerakan sosial, ya pergerakan hak asasi warganya, gitu ya. Nah di sini misalnya saya ambil contoh dua kasus. Ada misalnya Salman Rushdie yang membuat buku Satanic Verses yang menurut umat agama Muslim itu melecehkan agama Islam. Ya, di sini orang-orang Irannya pun tidak suka dengan pembuatan buku Satanic Verses. Kemudian bahkan diberi gelar Sir ya oleh Inggris, ya kerajaan Inggris dulu. Tapi ya orang-orang Muslim tidak suka karena menurut pandangan orang-orang Muslim itu melecehkan agama Islam. Atau sebelum COVID ada yang dinamakan kemarin pergerakan Black Lives Matter. Jadi ada orang Afrika yang dituduh tidak bayar barang belanjaannya, kemudian dihampiri polisi dan hampir meninggal karena apa? Diringkus, dijatuhkan ke tanah dan lehernya diinjak oleh kaki ya. Sampai akhirnya meninggal kehabisan nafas. Nah ini warga Amerika buat suatu pergerakan memprotes ya bahwa nyawa seseorang tidak dipandang dari rasnya, termasuk ras kulit hitam gitu ya, harus dihargai, sama-sama dihargai. Bahkan polisinya sampai dipecat ya dari tugasnya dan orang-orang saking marahnya itu membakar kantor polisi pada saat itu untuk melampiaskan kekesalan terhadap kejadian tersebut gitu. Nah nanti setelah ini saya akan memberikan tugas untuk Anda kerjakan dengan deadline 1 minggu ya. Oke, sekian dulu. Thank you for paying attention. See you again next time. Enjoy your evening. Makasih banyak, Thank Pak. you, sir. Thank you, Okay. sir. Ya, baik. Banyak, You're Pak. welcome all. Okay. Thank you.